Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumina wa bi'ulukum bi'ulumina. Amin. Radiyallahu ankum lan qala Qala sallallahu alaihi wasallam, assalamu qoblal kalam. Kemarin kita membahas tentang salam ya. Ada beberapa hal masalah salam yang kita tidak boleh atau makruh mengucapkan salam. Kemarin ada beberapa yang sudah disebutkan. Maka lengkapnya ini ada hitung ya nanti, dihitung berapa, apakah 20 apa 22. Para ulama menjelaskan kita tidak boleh mengucapkan salam, atau makruh hukumnya mengucapkan salam, makruh ya. Hukumnya makruh mengucapkan salam. Salamuka makruhun ala man satasma'u wa fi ghairi ma ubdi bisannu wa yushra'u. Kita mengucapkan salam hukumnya makruh bagi orang yang akan mendengarkannya. Tapi kalau selain ini yang nanti disebutkan itu hukumnya sunnah dan sangat dianjurkan. Bukan yang mendengarkan. Artinya kalau kita salam terus di situ ada orang lagi ya ini, terus kita udah salam, maka salam kita itu makruh kepada dia. Salamuka makruhun ala man satasma'u wa fi ghairi ma ubdi yusannu wa yushra'u. Musallin wa talin dhakirin wa muhaddisin khatibin wa man yusi ilaihim wa yasma'u. Musallin, satu orang yang sedang sholat. Kalau ada orang sholat, jangan kita salam. Karena salam kita itu hukumnya makruh. Yang pertama. Yang kedua, watalin, orang yang sedang baca Quran. Yang ketiga, zakirin, orang yang sedang berzikir. Yang keempat, muhaddisin, orang yang sedang membaca hadis. Sedang membaca hadis atau meriwayatkan hadis. Khatibin, orang yang sedang khutbah. Wa man yusghi ilaihim wa yasma'u, dan orang yang sedang mendengarkan khutbah. Mukarrir fikhin, orang yang sedang bolak-balikan fikih, lagi belajar fikih, lagi menjelaskan tentang ilmu fikih. Jalisin liqadha'ihi, orang yang sedang buang hajat, duduk lagi buang hajat. Wala'ibi syatranjin, orang yang sedang bermain catur, yang kemarin dijelaskan ini. Secara khusus, kalau wala'ibi syatranjin, kita tidak mengucapkan salam kepada mereka
atau apa makruh mengucapkan salam kepada mereka supaya mereka yarja, supaya tidak balik lagi, supaya dia ingat, oh ternyata nggak disalamin. Soalnya salam itu adalah penghormatan. Makruh, makruh. Tapi kalau sampai melalaikan hati dan melalaikan kewajiban, haram. Aslinya beberapa ulama menjelaskan hukumnya satronji itu ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan boleh. Tapi semuanya itu kalau melalaikan dari zikir Allah, melalaikan dari kewajiban, melakukan itu melalaikan lah istilahnya, itu haram. Satu itu biasanya dari pagi sampai malam itu udah di situ sih ya. Nah, iya makanya itu yang makanya tidak boleh itu. Ya, jadi sebuah permainan itu sebenarnya bukan satronji saja. Hanya orang ulama itu memang membahas secara khusus catur itu. Kenapa? Karena yang dialami, yang kenyataannya waktu itu memang catur yang orang lupa. Orang kalau sudah asik gitu kan pikirannya tertuju ke situ saja, lalai dari segalanya itu. Insya Allah. Sudah? Termasuk orang kafir. Kalau orang kafir ada hukum tersendiri. Orang kafir kalau kita bertemu, kita mengucapkan salam itu tidak boleh. Ya, ya. Assalamualaikum orang kafir. Nih. Jadi termasuk di dalamnya orang kafir. Orang kafir itu kalau memang orang itu benar-benar kafir yang ini nggak boleh diucapi salam. Tapi kalau misalnya dia hidup di lingkungan muslim yang diharapkan Islamnya misalnya, kita mengucapkan salam, yang salamnya itu kita dalam rangka agar dia masuk Islam, karena dia memang dekat dengan Islam, kemudian ada harapan, benar ada harapan itu kalau dia kita hormati dengan mengucapkan salam, dengan ini, maka hukumnya makruh. Tapi secara umum bahwa salam terhadap orang kafir itu nggak boleh sama sekali. Kalau ada pertimbangan-pertimbangan seperti tadi, itu tujuannya bukan salam yang disampaikan, tapi tujuannya hanya untuk supaya dia masuk Islam itu toh. Jadi kalau tidak ada begitu ya nggak boleh. Terus salamnya bagaimana? Ini pernah dijelaskan oleh para sahabat ketika bersalaman kepada seorang yang bukan muslim, makanya salamnya itu bukan assalamualaikum tapi assam. Ya, assam ada yang kalimat assam. Kemudian kalau dia orang kafir itu mau salam kepada kita assalamualaikum, kita jawabnya alaikum. Itu jawabnya. Jangan kasih assalamnya tapi jawabnya alaikum. Itu caranya. Jadi kita menjawab salam mereka dengan jawab alaikum. Jangan ada assalamnya. Kalau mereka udah salam kepada kita. Nah, itu boleh, maksudnya seperti itu dalam keadaan seperti itu. Tapi kalau memang misalkan itu malah tambah menjadi parah, ya jangan pakai assam. Ya, jadi pakainya ya alaikum. Karena memang tidak boleh. Kita mendoakan orang kafir itu tidak boleh, kecuali mendoakan untuk dapat hidayah, supaya dapat hidayah, mendapatkan bimbingan dari Allah misalnya. Itu boleh, kalau doa-doa yang menggiring dia itu supaya masuk Islam. Soalnya kita nggak boleh asi-asian dengan orang kafir. Apa asi-asian? Asi-asian itu ya
apa sih Asia-Asian itu, saling mencintai, saling apa itu, senang-senangan lah istilahnya, itu nggak boleh. Bukan berarti kolot atau keras, bukan. Itu ada toleransi, misalnya kita bersahabat atau kita ini sama orang kafir, ya boleh saja, tapi jangan sampai gitu loh. Ada tempat-tempat yang ini jangan kebablasan, jangan kebablasan. Soalnya kan orang yang namanya berteman itu pasti ikut-ikutan, gitu loh, biasanya itu pengaruhnya besar sekali. Sudah berapa itu? Wa makshufu auratin, dan wa makshufi auratin, orang yang terbuka auratnya. Masih kurang ya ini. Nah, terus yang waman huwa fi halit taghawuti asna'u, orang yang sedang berak. Orang kencing, orang berak beda. Lagi kencing disalami, orang lagi berak sih buang air besar. Itu lebih parah lagi, kalau orang lagi itu lebih parah. Itu secara umum. Secara umum artinya kan ada apa? Atau orang lagi sibuk, jalisun liqadaihi, itu istilahnya apa? Duduk dengan di WC atau apa, atau lagi sedang kencing atau apa, itu nggak bisa, nggak boleh. Tapi kalau lagi berak itu lebih parah, itu maksudnya. Kalau sedang orang lagi berak, itu lebih parah lagi, maksudnya lebih jelek, lebih buruk. Salah kemarin itu. Itu berapa? 12, ya 12. Ini yang menjawab salam. Menjawab salam, kalau itu yang mengucapkan salam. Ini ada yang menjawab salam, itu kan hukumnya wajib. Hukum salam kemarin dijelaskan, kita mengucapkan salam itu hukumnya sunnah, tapi yang menjawab adalah wajib. Makruh mengucapkan salam 12, berarti salah ingat saya, berarti salah ingat, 12 macam. Kalau 12 macam itu kita nggak boleh mengucapkan salam. Malah kalau kita mengucapkan salam, hukumnya makruh. Makanya kalau kita lagi daras begini-begini, ada orang itu salam, itu aslinya makruh. Atau orang, pokoknya orang lagi sibuk, karena ini masalah ini adalah al-masyghul la yushghal. Artinya dalam kaidah fikih itu, orang yang sedang sibuk jangan disibukkan lagi. Biarkan dia kesibukannya itu. Jangan diganggu, istilahnya, jangan diganggu. Nah, untuk menjawab salam itu kan hukumnya wajib. Radus salami wajibun illa ala man fis sholati aw bi aklin syaghala. Jadi menjawab salam itu hukumnya wajib kecuali satu. Ini satu. Kalau misalkan ada orang nggak tahu kan hukum apa namanya, bukan mengucapkan salam, dia nggak tahu. Yang penting salam aja. Kalau kita tahu kan berarti tadi 12 kita jangan mengucapkan salam, karena percuma kita mengucapkan salam. Ya, hukumnya makruh. Nah, kalau menjawab salam hukumnya kan wajib. Jadi kalau tadi misalkan orang kan nggak tahu kita ada orang salam, ya kita harus jawab. Itu kan harus jawab.
Tapi jawabnya yang melihat. Kalau pas di hammam misalnya itu ya jangan jawab langsung gitu. Kan kita makruh apa ngomong-ngomong di mana di hammam itu. Ya jawabnya nanti setelah keluar istilahnya itu. Nah ini menjawab salam hukumnya wajib kecuali bagi eh, orang yang sedang sholat. Orang yang sedang sholat ini, nanti ada tata caranya menjawabnya. Orang yang sedang sholat. Kalau orang yang sedang sholat tidak wajib jawab salam. Satu. Yang nomor dua, orang yang sedang makan. Orang yang sedang makan. Lagi sibuk makan, orang dia sebut lagi sibuk sholat, ada orang salam, udah nggak wajib jawab salam. Biar kita tahu ini, biar perinciannya, biar kamu tahu, jadi kita tahu hukumnya. Kalau salam itu seperti itu. Au syurbin au qiraatin au wad'iyah au dzikrin au fi khutbatin au talbiyah au fi qada'il hajatil unasi au fi iqamatin awil adhani au salamat tifla wa sakranu au sabatun yuhshabiha iftitanu au fasikun au naisun au naim. Nah, tadi berapa? Dua kan? Orang yang sedang sholat. Atau yang kedua, orang yang sedang makan. Yang ketiga, orang sedang minum. Terus orang yang sedang baca doa. Atau baca zikir. Tadi kan sudah disebutkan, yang seperti ini kita hukum salamnya makruh kan, maka kita nggak usah jawab, nggak wajib maksudnya jawab. Kalau mau jawab ya nanti setelah ini. Atau orang yang adalah sedang khutbah, khotib, ada orang masuk masjid, assalamualaikum, biarin aja. Atau orang sedang baca talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, terus ada orang salam, nggak wajib jawabnya. Au fi qada'i hajatil unasi, atau orang sedang memenuhi kebutuhan orang, kebutuhan manusia, lagi bekerja, lagi sibuk misalnya bagi zakat misalnya ya, untuk memenuhi kebutuhan orang, bagi-bagi apa misalnya, lagi sibuk apa, yes pokoknya bagi-bagi apa yang kesibukan yang memenuhi kebutuhan orang. Ini maksudnya tadi jalisun li hajatih. Jadi kalau tadi kan buang hajat, oh ya bukan 12, 13 yang tadi ditambah satu. Orang yang lagi sedang sibuk memenuhi kebutuhan orang. Nah tadi itu. Yang tadi yang 12 ditambah satu itu. Jadi orang lagi sibuk misalnya bagi-bagi apa gitu. Lagi sibuk-sibuknya mengurusin orang ya jangan salam. Karena al-masyhul la yusyghal, orang yang sedang sibuk itu jangan disibukkan lagi. Nggak boleh. Atau orang yang sedang komat, ada orang sedang komat disalami, udah biarin aja, nggak wajib dijawab. Atau azan, komat, azan itu nggak wajib.
Ya. Atau anak kecil salam, orang anak kecil salam kepada kita. Itu juga kita tidak wajib membalas, menjawab. Hanya saja kita sebagai pendidik istilahnya, ya dijawab sebagai pendidikan di sini supaya anak kecil terbiasa mengucapkan salam, kita jawab. Tapi jawaban kita itu aslinya bukan wajib. Ini hanya tata krama saja, pendidikan, hanya tidak wajib. Awis sakrono, orang yang mabuk, mengucapkan salam, ya kita nggak wajib membalas, menjawab. Ya kalau menjawab ya nggak apa-apa, tapi hukumnya bukan wajib. Tapi kalau misalkan sakronnya itu bahaya, jangan dibalas supaya dia sadar istilahnya. Dengan tujuan seperti itu ya jangan dijawab. Atau perempuan mengucapkan salam, perempuan masih muda. Nah, perempuan yang masih muda mengucapkan salam, yang dikhawatirkan ada fitnah nanti. Sudah suaranya lenggak-lenggok istilahnya, suaranya merdu sekali, kalau keluar suaranya dengan salam itu, ini laki-laki bisa terpincut-pincut gitu kan misalnya. Maka jangan dijawab. Tidak wajib dijawab. Perempuan ini, makanya perempuan itu memang istimewa aslinya, jangan diobral. Perempuan itu istimewa, harus dibungkus rapi, tersimpan. Karena perempuan itu diciptakan oleh Allah itu tertutup, karena selalu sangat berharga. Perempuan itu kan perhiasan istilahnya. Perhiasan yang mahal itu, perhiasan yang paling mahal ya perhiasan yang tidak sembarang orang tahu, tidak sembarang orang bisa mengetahuinya. Kalau barang berharga disimpan, gak diobral istilahnya, gak diobral. Itu perempuan aslinya berharga sekali. Orang paling berharga di dunia ya perempuan. Harus terjaga, tidak boleh kelayaban kemana-mana kalau bahasa ini, bahasa kasarnya ya. Karena memang perempuan itu sangat istimewa, sangat berharga, terhormat sekali, misalnya itu sangat berharga sekali perempuan itu. Makanya perempuan itu harus punya sifat malu. Kebaikannya perempuan itu terletak di malunya itu. Karena memang harus tersimpan rapi, jangan sampai diobral. Barang kalau diobral itu murah. Kalau yang mahal, bungkusnya aja yang double bagus sekali. Bukanya aja kadang-kadang yang nggak tahu susah, nggak bisa buka itu. Menjawab salam yang tidak wajib 13 juga berarti ya. Belum, masih banyak ini. Fasikin, orang fasik, orang banyak dosanya, fasik. Salam, itu juga tidak wajib menjawab. Fasik itu siapa? Tahu mungkin orang fasik. Kita juga semuanya mungkin orang fasik. Jangan dikira kita bukan orang fasik, tapi zahirnya. Orang fasik itu adalah orang yang melakukan dosa besar. Atau orang itu terus-terusan melakukan dosa kecil. Itu namanya fasik. Manir takabal kabair au asara alas sohoir. Orang yang melakukan dosa besar, menerjang dosa besar, atau terus-terusan melakukan dosa kecil. Makanya bahaya ini, bahaya. Dosa kecil terus-terusan diremehkan, disepelekan, akhirnya dia melakukan dosa kecil-kecil terus itu. Kemarin internet tuh, kita ingatkan sampai
Jangan dikira itu dosa, bukan haknya, bukan miliknya. Tuh, makanya bahaya itu. Kalau terus-terusan gitu dianggapnya nggak apa-apa terus itu dosa kecil tuh. Bisa jadi orang fasik gitu kalau terus. Kalau salamnya, sampai salam ke saya nggak harus jawab. Seharusnya nggak wajib, bahaya kan? Nah, Ada yang ngomong begini, Pak, kemarin saya di rumah sakit itu bukan haknya jadi dipakai, tapi dia memfasilitasi untuk dia ada kamu yang punya pasien dia tidak ya. Jadi daripada nanti dibadir gak dipakai dia. ya, ya kalau dia pasien di situ nggak apa-apa. Kalau dia pasien maksudnya misalnya ada rumah sakit itu wifi untuk orang yang di situ yang ada keperluan di rumah sakit misalnya. Ya nggak apa-apa, berarti kan ada izin di situ, ada ini. Nah, tapi kita orang asing, orang apa terus ke situ tahu-tahu nyeleweng berada di dekat rumah sakit dan menggunakan wifi-nya, ya nggak boleh, itu loh, bukan haknya dia. Ya tahu gitu, tahu semuanya nanti pada depeng, pada jejer-jejer tuh di apa di pinggir rumah sakit sini. Dan itu biasanya kalau yang mau pakai banyak itu kan juga menghambat akses apa cepat dan lambatnya itu kan aksesnya itu. Walhasil kalau bukan miliknya dan bukan haknya tidak diizinkan, jangan sampai sekali-kali. Meskipun itu gratis. Kalau ini ada wifi masuk ini punya siapa ya? Gitu. Harus tanya begitu. Kalau orang yang peduli dengan ini, maksudnya, loh ini ada punya masuk punya siapa? Kita boleh nggak pakai ini misalnya? Terus sampai mana tadi? Nggak nyambung. Oh di jeda. Oh ya sudah. Ya pokoknya kalau bukan hak kita, bukan milik kita, kita belum mendapatkan izin, jangan melakukan, jangan mengambil. Lebih baik tinggalkan aja, barang begitu aja sih, misalkan berapa nyari yang gratis banyak atau berapa butuhnya apa. Minta saja, saya minta ini kalau memang butuh. Langsung saya minta aksesnya, saya butuh ini. Sekalian begitu malah bagus. Mintanya sama satpam bukan Nah, ya nggak boleh ya. Dan satpam yang mengizinkan juga salah, kecuali satpam diberi wewenang. Nah, sama satpam ya. ya itu nggak boleh, itu sama juga merugikan. Kecuali satpamnya mendapatkan izin, udah siapapun boleh misalnya. Ya itu nggak apa-apa. Yang penting ada izin begitu. Itu kayak itu seperti kayak hal-hal remeh loh. Padahal kalau selama bukan haknya itu jangan, nggak boleh. Nah, orang fasik ini, kalau diteruskan orang fasik, sampai salam ke saya nggak jawab. Makanya hati-hati, Nabil ya, hati-hati kamu itu. Au naisin, orang yang ngantuk, orang lagi ngantuk, di salam, ya udah nggak usah dijawab. Lagi ngantuk kok. Orang yang tidur, berarti orang yang orang yang ngantuk dan orang yang tidur. Berapa itu? Udah banyak, 15 ya udah. Au halatil jima' atau dalam keadaan lagi berhubungan suami istri, ada orang salam, biarin aja. Atau orang yang lagi memberikan hukum, atau orang yang memberikan hukum, lagi orang menghukumi ini begini gitu loh, hakim itu nggak wajib. Atau orang itu lagi berada di kamar mandi, nggak usah dijawab. Lagi-lagi buang
air misalnya, buang air besar atau buang air kecil, sudah biarin aja, nggak wajib jawab. Kalau mau jawab ya nanti kalau sudah keluar kayak tadi. Tapi tetap nggak wajib, hukumnya nggak wajib. di dalam mengucapkannya ada. Iya. Karena mau saya dijawab. Au majnunan, orang gila jelas itu nggak wajib membalas apa. Jelas orang gila tuh nggak bisa jawab orang gila. Tapi kalau gilanya gila yang ini ya bisa jawab biasanya. Tapi nggak wajib bagi dia karena nggak di luar hukum. Nah ini yang ada 22 ya. Berapa? 19, Kok 19? 20 sama itu jadi tidur sama ngantuk dipisah. Ya dipisah. Kita ulang lagi ini, saya ulang lagi. Satu, orang yang sedang sholat. Dua, orang yang sedang makan. Tiga, orang yang sedang minum. Orang yang sedang membaca Al-Quran. Baca doa, Kurang berarti baca Quran. Kemudian orang yang baca doa, lagi berdoa. Kurang kan berarti. Terus orang yang sedang membaca zikir. Orang yang sedang khutbah. Atau dalam khutbah itu. Atau orang sedang membaca talbiyah. Terus orang yang sedang memenuhi kebutuhan orang, manusia. Terus qomat, orang sedang qomat atau azan. Terus salamnya anak kecil. nah, salamnya anak kecil. Terus salamnya orang mabuk atau pemudi. Ya, pemudi, perempuan yang masih muda. Kemudian orang fasik, orang yang ngantuk, orang yang tidur. Terus ketika berhubungan suami istri, kemudian sedang menghakimi, sedang memberi keputusan, atau berada di mana? Kamar mandi, di hamam. Beda loh, qadha'il hajat dengan hamam itu beda. Hamam itu kalau disebut hamam, ya, dalam fikih itu hamam bukan hamam yang kita sekarang ini, bukan. Jadi maksudnya itu kamar mandi, yang kamar mandi dulu itu namanya hamam itu kamar mandi di dalam itu panas, airnya panas. Sekarang masih ada di Son'a ada, di Suriah juga ada, mungkin di Mesir juga ada. Kalau yang di Son'a memang saya sudah pernah mandi di sana, tahu bentuk hamamnya itu. Jadi memang enak sekali kalau masuk di kamar mandi itu, pemandian itu kotoran itu hilang semua. Biasanya di situ buat mandi calon pengantin. Harus Sauna ya. Hah? Sauna. Ya kayak sauna. Jadi kalau masuk ke situ itu memang panas. Maksudnya hawanya kayak apa? Keluar uap gitu loh maksudnya. Sauna mandi. Ya kayak gitu. Jadi kalau di mandi itu keluar semua ininya. Besar sekali. Ya kayak masjid inilah. Masjid bola lebih besar dari masjid ini. Sana ngerong sana di bawah tanah, di bawah tanah lokasinya itu. Itu namanya hamam. Nah, itu namanya bukan hamam yang sekarang itu, bukan. Itu kamar mandi seperti itu hamam itu. Itu nggak boleh. Tahu orang yang gila berapa itu? Kurang satu berarti. Yang apa namanya? Adzan sama iqamah dibedakan.
Ah, Adzan sama iqamah dibedakan atau satu? dibedakan. Oh, iya, udah 22 kan? Iya, dibedakan. Adzan dan qomat. Ya, kok dua-dua ya kan, dua-dua. Hanya saya ingatnya ini 20 apa 22 berarti menjawab salamnya itu. Kalau kita memberikan salamnya ada berapa tadi? 13. Tapi kalau kita menjawabnya tidak wajib itu ada 22. Ini penting, makanya kita enak aja kalau kita tahu seperti ini, ada orang salam atau apa, sudah biarin aja. Disalami kok gak jawab, misalnya lo gimana toh, misalnya. Kamu salamnya salah, bilang gitu kan, kamu salamnya salah, salam kok salah ya, ya salah, nah hukum pikirnya ada. Sudah ya, Masya Allah, Alhamdulillah, ini penting soalnya jarang-jarang orang tahu mengupas seperti ini nih, maksudnya menjelaskan tentang seperti ini kan, jarang-jarang, mungkin ya banyak ada lah, cuman kita jarang-jarang mendengarkan itu, barangkali loh, saya nggak tahu, pernah mendengarkan penjelasan tentang seperti ini? Bahwa pernah penjelasan apa? Kajian fikih pas lagi itu kajian fikih apa itu biasanya ada Ada. di masjid-masjid bahasan kita. Ya Alhamdulillah kalau ada. Alhamdulillah. Jadi ada perizinya jumlahnya 13 sama 22. 22 ya, 22. Itu supaya kita tahu, jadi kita masuk ke majelis taklimnya nggak perlu salam. Misalnya orang lagi dijelaskan begini-begini langsung masuk duduk gitu loh maksudnya. Soalnya waktu itu juga Rasulullah itu ketika sedang memberikan pelajaran kepada para sahabat kumpul, ada 3 orang datang. Ada 3 orang datang. Yang satu langsung bergabung duduk. Yang nomor 2 itu agak ke belakang, duduknya di belakang. Yang satu ya ke belakang agak malu-malu itu. Terus yang satu lagi, yang ketiga itu malah nggak mau gabung. Nggak ikut gabung, malah mireh, biasanya mireh, misah. Maka Rasulullah menjelaskan saat itu orang yang pertama yang ikut gabung, maka dia ikut golongan orang yang gabung. Terus orang yang malu itu tadi, maka Allah akan berikan dia itu malu. Terus yang ketiga itu yang tidak mau gabung, jadi maka kata Rasulullah, insurafa fansurafallahu anhu. Kalau dia nggak ikut gabung, mengo, berarti Allah juga mengo dengan dia. Apa mengo itu? Berpaling. Dia karena dia berpaling, maka Allah juga berpaling pada dia. Artinya ketika mereka datang bertiga itu tidak mengucapkan salam, jadi langsung gabung. Jadi kan langsung gabung. Memang ada banyak hadis-hadis yang secara terperinci menjelaskan itu, walaupun itu tidak ini, tapi kan proses bagaimana 3 orang itu datang kepada Nabi itu tidak mengucapkan salam, tidak ada keterangan mengucapkan salam, tahu-tahu datang 3 golongan dan 3 orang, satu langsung duduk, satu di belakang, satunya pergi. Nah ini berarti bisa diambil kesimpulan bahwa mereka bertiga nggak salam, nggak membaca, nggak ada salam. Karena makanya kalau di majelis taklim atau orang lagi berpikiran, kita langsung gabung gitu, jangan Assalamualaikum, orang lagi malah nyetop ya, malah nyetop zikiran, menyetop lagi itu istilahnya kayak iklan berjalan ya kan, kayak iklan berjalan. Makanya kita nggak tahu harus tahu hukum-hukum seperti ini. Tuh, jadi ada 13 sama 22. Terperinci itu sudah. Tidak lagi. Ya.
Sampai di sini, insya Allah mudah-mudahan manfaat, barokah, difutuh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberkahi oleh Allah, diberi kemanfaatan, kita difutuh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam bishawab.